السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kaidah yang ketiga dan sebagian dari kaidah yang keempat. Kaidah yang ketiga tentang masuknya alif lam ke dalam sebuah kata, yang diantara manfaat alif lam ketika masuk ke dalam sebuah kata yang mengandung sifat atau sebuah isim, maka ia memberi faedah istighraqiyah yang bersifat menyeluruh, kecuali apabila ada istitsnaat, hal-hal yang sifatnya pengecualian dikeluarkan dari sifat keumuman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Al-insana maknanya seluruh manusia. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelahnya pengecualian orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling wasiat-mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian kaidah yang keempat tentang penyebutan nakirah, sebuah kata isim yang tidak beralif lam. Apabila disebutkan isim nakirah yang tidak beralif lam dalam konteks penafian atau larangan atau syarat atau istifham,
pertanyaan, maka itu menunjukkan keumuman dari lafaz tersebut. Setelah kita sebutkan contoh syarat yang menyebutkan nakirah dalam konteks penyebutan syarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk memberikan kemudaratan kepadamu, bidhurrin, di sini dhurrin disebutkan dalam bentuk nakirah dalam konteks persyaratan, menunjukkan bahwa kemudaratan apa saja apabila menimpamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudaratan itu mengenai kamu, tidak akan ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untukmu, manfaat, maka tidak seorang pun yang mampu menghilangkan kebaikan itu, karena manfaat dan kemudaratan seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam konteks larangan, nakirah lalu disebutkan dalam konteks pelarangan, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan. Jangan, di sini larangan. Wala tusyriku, jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Lalu kemudian disebutkan lafaz nakirah, syai'an, sesuatu, tanpa alif lam, menunjukkan keumuman. Sesuatu apapun, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau beribadah kepada malaikat atau kepada nabi, rasul, walaupun mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan bagimu beribadah kepadanya atau menyerahkan sebagian dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam konteks penafian, an-nafi, peniadaan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-infitar, dalam surah Al-Infitar pada ayat yang ke-19. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika menjelaskan tentang kondisi hari kiamat, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Pada hari itu, yaitu hari kiamat kelak, la tamliku nafsun, satu jiwa tidak memiliki, jiwa apapun itu, siapapun dia, apakah dia seorang pemimpin negeri ketika di dunia, ataukah dia seorang rakyat jelata, tidak ada perbedaan. Pada yaumul qiyamah, la tamliku nafsun li nafsin, satu jiwa tidak memiliki jiwa yang lain, satu jiwa tidak mampu menguasai jiwa yang lain, seseorang tidak mampu menguasai orang lain, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak tunduk kepada orang lain, tunduknya di hadapan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Syai'an, nakirah, disebutkan dalam bentuk nakirah tanpa alif lam.
yang menunjukkan bahwa syai'an di sini mencakup segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mampu memberi manfaat apapun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah syafaat itu secara menyeluruh. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada sebagian umatnya, itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik syafaat secara umum adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang tidak akan mampu memberi manfaat kepada orang lain dalam hal apapun. Syai'an. Kata beliau, ya'ummu kulla nafsin. Ayat ini mencakup seluruh jiwa, siapapun dia. Tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Wa annaha la tamliku syai'an minal asya' li ayyi nafsin ukhra. Bahwa satu jiwa tidak akan mampu memiliki atau menguasai sedikit pun terhadap jiwa yang lain. Mahma kanatis silatu, bagaimanapun hubungan mereka ketika di dunia, hubungan kekerabatan antara ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, seseorang dengan saudara kandungnya, dan seterusnya, tidak akan ada yang mampu memberi manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penguasa yaumul qiyamah, maliki yaumiddin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menguasai hari kemudian. La isalu syai'in minal manafi' wa la daf'u syai'in minal madar. Sesuatu apapun tidak akan bisa untuk memberi manfaat kepada orang lain di akhirat pada yaumul qiyamah. Apakah ingin memberikan manfaat kepada jiwa yang lain atau hendak menolak sesuatu dari kemudaratan, tidak akan memberi manfaat sama sekali. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Takutlah kalian akan datangnya satu hari di mana satu jiwa tidak akan mampu membalas jiwa yang lain sedikit pun, tidak akan mampu memberi manfaat, tidak akan ada tebusan. Seorang dulu kaya raya ketika di dunia, dia ingin menebus dengan hartanya untuk dibebaskan dari api neraka, tidak bisa. Tidak ada yang akan menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah diamalkan ketika di dunia. Maka di sini bentuk penafian, ya, yang di sana terdapat isim nakirah, dan ini menunjukkan keumuman. Demikian pula nakirah yang disebutkan dalam konteks pertanyaan. Dalam konteks pertanyaan ini juga mencakup keseluruhan, bersifat umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ketiga. Dalam surah Fatir ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa. Hal min khaliqin ghairullahi. Hal, pertanyaan. Apakah min khaliqin, apakah ada seorang pencipta ghairullah, selain Allah,
Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. La ilaha illa huwa. Di sini yang menjadi syahid dari ayat ini penyebutan Khaliq, pencipta. Khaliqin disebutkan dalam bentuk nakirah, dalam konteks pertanyaan. Hal min khaliqin, apakah ada pencipta? Pencipta di sini bersifat umum, siapa saja. Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya adalah tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jal. Dialah Allah Azza wa Jal yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada siapa saja dari makhluknya, yang mengatur apa saja yang ada di jagat raya ini, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah manusia juga disebut pencipta? Ada yang mampu menciptakan pesawat terbang, dia disebut menciptakan. Ada yang mampu menciptakan mobil, mampu menciptakan ini dan itu. Manusia menciptakan. Kok dikatakan tidak ada pencipta? Meskipun ia disebut sebagai pencipta dalam hal ini secara bahasa. Manusia menciptakan mobil, manusia menciptakan pesawat, manusia mampu menciptakan sebuah rumah yang mewah dan seterusnya. Namun pada hakikatnya manusia tersebut hanya merakit, menyusun dari benda-benda yang sudah ada. Bahan-bahannya sudah ada. Namun yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, apakah manusia mampu? Tiba-tiba keluar burung merpati. Nah, itu bohong-bohongan kalau itu. Iya kan? Tiba-tiba gini, muncul benda di tangannya. Asalnya benda itu sudah ada. Ya. Maka penciptaan pesawat, mobil dan yang lainnya, bahan-bahannya sudah ada. Siapa yang menciptakan bahan-bahan itu? Allah Azza wa Jalla. Apakah mampu manusia menciptakan dari sesuatu yang ma'dum menjadi maujud, ma'dum yang tidak ada menjadi maujud, menjadi ada? Tak mampu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Memang betul di sana ada pencipta-pencipta yang lain, namun pada hakikatnya mereka bukanlah pencipta. Yang benar-benar disebut sebagai pencipta adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu tidak dikatakan orang tua menciptakan anaknya. Tidak. Orang tua melahirkan anaknya. Iya. Karena orang tua hanya menjadi sebab adanya proses. Proses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses sebab akibat. Lahirlah seorang anak hasil dari hubungan. Kemudian terjadi proses dalam rahim seorang ibu, berkembang, maka keluarlah anak. Orang tua tidak menciptakan. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan seluruh orang-orang tua dan nenek moyangmu. Lalu kata beliau di sini, wa idza dakhalat min sarat nassan fil umum. Apabila sebuah kata nakirah yang tidak beralif lam itu dimasuki min huruf jar. Min
masuk ke dalam sebuah kata nakirah, maka ini menjadi nas yang juga menunjukkan keumuman lafaz tersebut. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, hal min khaliqin. Apakah ada pencipta? Pencipta siapa saja? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Haqqah ayat 47. Ayat 47. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ. Min ahadin bersifat umum. Maka tidaklah di antara kalian yang mampu mencegah terhadap siapapun apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghukum seorang hamba. Tidak ada yang mampu menolak hukuman Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang bisa mengintervensi apa yang telah menjadi hukum dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl. An-Nahl ayat 53. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Min ni'matin, ni'matin nakira, kemasukan huruf jar min, maka menunjukkan keumuman nikmat apa saja. Wa ma bikum min ni'matin, dan apa yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah. Kenikmatan apa? Kenikmatan apa saja. Kenikmatan apa saja yang dirasakan oleh seorang hamba, maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, yashmalu kulla khairin fil 'abdi wa yusibul 'abda. Ayat ini mencakup seluruh kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba. Wa kulla ni'matin fiha husulu mahbubin atau daf'u makruhin, dan setiap kenikmatan yang dalam kenikmatan itu seorang hamba meraih sesuatu yang dia cintai atau dicegah dari sesuatu yang dia benci, fa innallaha huwal munfaridu bidzalika wahdahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah semata-mata yang mengatur itu semua. Dialah semata-mata yang memberikan seluruh kenikmatan itu. Min ni'matin, nikmat apa saja datangnya dari Allah. Makhluk hanya bisa menjadi sebab sampainya sebuah kenikmatan kepada seseorang. Ada tetangga memberikan sesuatu kepada kita, akhirnya kita dapat kenikmatan. Tetangga hanya sebab. Nikmat yang hakiki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini bersifat umum. Kenikmatan apa saja yang kalian rasakan, maka itu merupakan pemberian dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa 3 kaidah yang disebutkan secara berurutan oleh Al-Allamah As-Sa'idi rahimahullah ini seluruhnya berkaitan dengan pembahasan usul fikih. Yang kelima, al-muqarrar an al-mufrada al-mudhafa yufidul umum kama yufidu dhalika ismul jam'i. Kama yufidu dzalika ismul jam'i. Bahwa yang telah ditetapkan dalam ilmu al-usul bahwa mufrad yang disebutkan dalam konteks mudhafun ilaih. Mudah-mudahan mayoritas sudah pernah belajar nahwu.
walaupun Durusul Lughah. Durusul Lughah jilid 1. Nah, itu di situ kita sudah mengenal yang namanya mudhafun ilaihi, menyandarkan satu kata ke kata yang setelahnya. Menyandarkan satu kata kepada kata yang setelahnya. Sayyaratun al-mudir misalnya. Sayyaratun, apa sayyarah? Mobil. Al-mudir, kepala sekolah. Maka ketika digabungkan disebut sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Rangkaian ini sayyaratu al-mudir, kalau dalam ilmu nahwu kata pertama disebut mudhaf, disandarkan, kata yang disandarkan. Kata yang kedua disebut mudhafun ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Salah satu maknanya biasanya menunjukkan kepemilikan. Baitun al-ustad, baitul ustadi, rumahnya ustad. Ini namanya apa? Mudhafun ilaih. Kata pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut mudhaf ilaih. Nah, yang menjadi mudhaf, kata yang menjadi mudhaf ini itu kadang-kadang mufrad. Mufrad itu artinya tunggal yang menunjukkan satu. Ya, bahasa lainnya singular. Dan terkadang kata mudhaf itu berbentuk jamak. Ya. Kalau bahasa Indonesianya sama ya, jamak juga ya. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia jamak. Nah, kalau bahasa asingnya plural. Nah, kata ini apakah ia disebut dalam bentuk mufrad tunggal atau disebut dalam bentuk jamak? Itu ada manfaatnya atau faidahnya ketika disebutkan dalam susunan mudhaf ilaih. Jadi ini bukan sekedar belajar ilmu nahwu, ternyata bermanfaat untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Sebelumnya kita sudah pelajari alif lam, kita sudah pelajari nakirah. Itu kaitannya dengan ilmu nahwu, tapi sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara seorang memahami Al-Quran. Nah, salah satunya adalah bentuk mudhaf ilaih. Apabila ada sebuah kata, apakah dia berbentuk tunggal atau mufrad, atau dia berbentuk jamak, ketika disandarkan kepada sesuatu, maka itu menunjukkan keumuman. Baik dia mufrad atau disebutkan dalam bentuk jamak. Maka kita beri contoh. Fabil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh itu akan semakin memperjelas sebuah ungkapan. Beliau beri contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Ini contoh kata yang berbentuk mudhaf ilaih, mudhafun ilaih, yang bentuknya jamak. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, telah diharamkan atas kalian ummahatukum. Ummahat itu bentuk jamak dari ummun, ibu. Telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Diharamkan, maksudnya diharamkan apa? Tidak diperbolehkan bagi kalian menikahi ibu kalian, karena itu adalah mahram bagi kalian, dan seterusnya dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, dalam ayat ini.
Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ibu-ibu siapa yang dimaksud? Yang menjadi mahram bagi seseorang. Maka ini lafaz jamak dalam rangkaian mudhafun ilaih, disandarkan kepada kum, kalian. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maka sebuah kata yang berbentuk jamak ketika disandarkan kepada sesuatu itu menunjukkan keumuman. Ibu-ibu kalian, ibu yang mana saja? Ibu yang mana saja? Selama itu berstatus sebagai ummun bagi kalian, maka diharamkan bagi kalian untuk menikahinya karena itu adalah mahram bagi kalian. Ila akhirha, sampai akhir ayat. Yashmalu kulla ummin in tasatta ilaiha wa in alat. Maka ayat ini mencakup ibu yang mana saja yang engkau memiliki hubungan nasab kepadanya, walaupun terus ke atas. Jadi bukan hanya ummun adalah ibu yang melahirkan kita, bukan. Tapi terus ke atas itu disebut ummahat atau ummun. Ibunya, neneknya, ibu neneknya, nenek neneknya, terus ke atas. Itu mencakup seluruhnya. Itu adalah mahram kalian, maka diharamkan atas kalian untuk menikahi mereka. Wa kullu bintin intasabat ilaika wa in nazalat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak putri kalian. Anak putri yang mana? Setiap anak putri yang memiliki hubungan nasab denganmu meskipun terus ke bawah. Meskipun terus ke bawah. Anak sendiri, putri, kemudian cucu, kemudian anak cucu dan seterusnya ke bawah. Itu adalah mahram bagi kalian. Pernah ada seorang setelah dia ngaji, dia belajar, dia semangat, dia ingin mengamalkan Islam. Apa yang telah diketahui dia ingin mengamalkannya. Maka dia pulang kampung di hari raya. Biasanya kan kalau hari raya itu pada ngumpul keluarga. Ya. Maka ketemulah dia dengan neneknya. Ya. Melihat cucunya datang, ya, berlibur, maka senang sekali neneknya ini, ingin memeluknya, ingin bersamanya. Tak mau dia. Bukan mahram. Bukan mahram saya. Nah. Mahram saya ibu, iya ibu mahram saya. Nenek bukan. Subhanallah, salah memahami. Ya. Nanti setelah terjadi pertengkaran, muncul fitnah di tengah-tengah keluarganya, baru nanya, itu mahram saya mbak Ustaz? Ya iyalah itu mahram kamu ya. Ibumu, nenekmu, itu semuanya termasuk ummah. Nah, ini karena salah memahami pengertian ummun, bahwa itu terus ke atas, itu adalah mahram bagi kamu, yang menjadi sebab engkau lahir. Demikian pula terus ke bawah, ya. Anak, cucu dan seterusnya yang memiliki hubungan nasab denganmu, itu juga mahram bagimu. Maka ayat ini kata beliau menjelaskan bahwa ini bersifat umum, disebutkan dalam bentuk jamak yang disandarkan kepada kata kum, kalian. Fakadzalika qauluhu ta'ala, maka demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang menjadi inti dari ayat ini adalah
bi ni'mati rabbika. Ni'mati rabbika, ni'mah mudhaf, rabbika rabbmu mudhafun ilaih, menyandarkan kata nikmah kepada rabbika, yang ini menunjukkan keumuman. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun kenikmatan Rabbmu, yakni maksudnya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu, fahaddits, maka beritakanlah. Beritakan, memberitakan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bahagian dari hal yang dianjurkan. Beritakanlah. Nah, di sini kata nikmat ini mufrad, tunggal, disandarkan kepada Rabbika. Kata beliau, tidak ada perbedaan. Apakah kata itu berbentuk tunggal atau berbentuk jamak, hukumnya sama, memberi faedah keumuman. Nikmat apa saja, nikmati Rabbika, nikmat apa saja yang Allah berikan kepadamu. Fa innaha tashmalun ni'amad diniyah wad dunyawiyah, maka ayat ini mencakup kenikmatan yang berkaitan dengan agama, hidayah, kemudahan untuk beribadah, menuntut ilmu dan yang lainnya, atau kenikmatan yang bersifat duniawi, harta benda, keluarga dan seterusnya. Seluruhnya termasuk dalam makna bi ni'mati rabbika, nikmat Rabbmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Mencakup seluruhnya, nikmat dunia dan nikmat agama. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dalam suratul An'am ayat yang ke-162. Katakanlah, inna salati, salat. Salat mudhaf disandarkan kepada ya. Disandarkan kepada ya, maksudnya saya, salatku. Wa nusuki, sembelihanku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Seluruhnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Salat di sini disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal, salati, karena jamak dari salat itu adalah salawat. Namun di sini disebutkan dalam bentuk tunggal. Inna salati, sesungguhnya salatku. Salat yang mana? Apakah salat asar, salat maghrib, salat zuhur, salat subuh, salat isya, ataukah yang dimaksud salat wajib atau salat sunnah? Jawabannya, itu semuanya termasuk. Mencakup keumuman. Sesungguhnya salatku, salat yang mana saja yang kamu lakukan, bersifat umum, ya. Kenapa? Bentuknya mudhaf ilaih. Kata salat disandarkan kepada ya, yang menunjukkan saya, aku. Sesungguhnya salatku, sembelihanku. Sembelihan yang mana? Sembelihan yang mana saja yang kamu sembelih ketika kurban, yang kamu sembelih ketika haji, atau yang kamu sembelih ya ketika menjamu tamu dan yang lainnya. Wa mahyaya, kehidupanku, yakni apa yang aku amalkan di masa hidupku. Wa mamati, dan kematianku, yakni apa yang aku mati di atasnya dari keimanan. Seluruhnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kata beliau, fa innaha ta'ummus salawati kullaha, maka ayat ini mencakup seluruh salat, wal ansaka kullaha, seluruh jenis sembelihan, wa jami'u mal 'abdu fihi wa 'alaihi fi hayatihi wa mamatih, dan seluruh apa yang hamba itu amalkan di masa-masa hidupnya dan apa yang hamba tersebut berada di atasnya ketika dia meninggal, mencakup seluruhnya. Al-jami' minallahi fadlan wa ihsanan, itu semua berasal dari Allah sebagai keutamaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa annaka qad ataita ma ataita minhu wa awqa'tahu
wa akhlastahu lillahi wahdahu la syarika lahu, dan bahwa engkau telah mengamalkan apa yang kamu amalkan dari seluruhnya itu, dan engkau melakukannya dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya, maka itu semua adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang engkau membangun di atas keikhlasan itu. Lillahi rabbil alamin, mencakup seluruh amalan. Kata beliau, wa asrahu min hadza qauluhu ta'ala, yang lebih jelas dari hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl ayat 123. An-Nahl ayat 123. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad agar hendaknya engkau mengikuti millah Ibrahim, mengikuti ajaran Ibrahim, hanifan, ajaran Nabiullah Ibrahim yang lurus tegak di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Nah, di sini disebutkan oleh Allah millata Ibrahim. Ini bentuknya mudhaf ilaih. Millah mudhaf. Millah itu bermakna ajaran, di sini disandarkan kepada Ibrahim. Ajaran yang mana? Ajaran yang mana? Kalau kita kembali menerapkan kaidah, ajaran yang mana saja yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Tauhid, syariat, ya, sunat, khitan, itu kan dari milah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkhitan, ya. Khitannya pakai kampak, tidak tahu gimana cara mengkhitan ketika itu. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dikenal sebagai Raja Khitan. Ya. Raja Khitan. Ketika Raja Romawi Herakl atau Heraklius itu ingin meneliti kebenaran seseorang yang mengaku sebagai Rasul dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy. Dia mengutus seseorang, ya. Dia utus seseorang untuk mengecek, memastikan apakah dia yang mengaku sebagai Rasul dan para pengikutnya orang-orang yang berkhitan, yang disunat, ya. Lalu kemudian ketika orang ini kembali, dia memberitakan kepada Raja Heraklius bahwa mereka orang-orang yang berkhitan, mukhtatitun. Apa kata Heraklius? Zahara malikul khitan. Sudah nampak penguasa khitan. Ya, maksudnya dia seorang nabi. Dia seorang nabi Rasul yang telah disebutkan dalam kitab sebelumnya. Di antara tandanya mereka adalah orang-orang yang berkhitan. Nah, semua apa yang diajarkan oleh Ibrahim, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ittabi' millata Ibrahim. Ikutilah millahnya Ibrahim, ajaran Ibrahim. Maka di sini bersifat umum. Kata beliau, wa hadza syamilun likulli ma huwa alaih. Maka perintah untuk mengikuti millah Ibrahim mencakup apa saja yang telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim minat tauhid wal ikhlas lillahi ta'ala, dari mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, wal qiyam bihaqqil ubudiyah, dan menegakkan sebenar-benarnya sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Wa a'ammu bidzalika wa ashmal, dan yang lebih bersifat umum lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan para nabi dalam suratul An'am ayat yang ke-90.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih." Mereka itulah, yakni para nabi dan rasul, orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka, maka dengan hidayah mereka hendaknya kalian mengikutinya. Hendaknya kalian mengikutinya. Di sini disebutkan hudahum. Ini bentuk mudhaf ilaih. Huda, petunjuk, hidayah disandarkan kepada hum, yakni para nabi dan rasul. Maka dengan hidayah mereka, petunjuk dan bimbingan mereka para nabi dan rasul, ikutilah petunjuk itu dan bimbingan itu. Fa'amarahu Allah an yaqtadiya bi jami'i ma 'alaihi al-mursaluna min al-huda. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada rasulnya untuk mengikuti semua apa yang dibawa oleh para rasul dari hidayah. Alladhi huwa al-'ulumun nafi'atu wal akhlaquz zakiyah, yang di dalamnya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat, akhlak yang suci, wal a'malus salihah, amalan-amalan yang salih, wal hudal mustaqim, dan bimbingan yang lurus. Bimbingan yang lurus. Wa hadhihi al-ayatu ahadul adillah 'ala al-asl al-ma'ruf, dan ayat ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan hujjah terhadap satu kaidah yang ma'ruf dalam usulul fiqh, anna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafih. Bahwa syariat orang-orang sebelum kita, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah syariat untuk kita umat ini selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal yang menyelisihi hal tersebut. Ini salah satu kaidah usul, ya, yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama usul. Apakah ajaran yang diterapkan di masa sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan oleh para nabi dan rasul, itu adalah syariat yang boleh kita amalkan? Apakah syariat orang-orang sebelum kita merupakan syariat kita juga atau bukan? Oh, ini perselisihan terjadi di kalangan para fuqaha. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa syariat orang-orang sebelum kita, syariat para nabi dan rasul sebelum kita, bukanlah syariat kita, bukanlah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga ada dalil yang menetapkan bahwa itu adalah bagian dari syariat kita. Ini pendapat sebagian usul dengan dalil yang mereka sebutkan, bahwa masing-masing nabi itu punya syariat sendiri. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalian para nabi dan rasul, kami telah menetapkan syariat dan metode tersendiri di dalam mengamalkan agama ini. Syariatnya berbeda, tapi tauhidnya sama, akidahnya sama. Cara menerapkan syariat yang berbeda-beda. Dahulu ada sholat, kita juga punya sholat, berbeda tata cara pelaksanaan sholatnya. Dahulu disyariatkan berpuasa, umat ini pun diperintahkan untuk berpuasa, namun berbeda tata cara berpuasanya. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa syariat para nabi dan rasul sebelum kita itu adalah syariat kita juga. Itu adalah bagian dari syariat kita juga, selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari syariat kita. Nah, ini yang menjadi letak perselisihan, ya. Adapun jika telah datang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan syariat kita, maka sepakat para ulama bahwa itu bukan bagian dari syariat umat ini. Misalnya permasalahan tayammum. Dahulu tidak ada tayammum. Tayammum merupakan kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka kalau melakukan ibadah itu di tempat-tempat khusus, tempat ibadah yang telah disiapkan.
Berbeda dengan umat ini. Syariatnya dimanapun tiba waktu sholat di mana saja, di hutan, di lautan, di mana saja, tidak harus di masjid. Dahulu tidak diperbolehkan bagi seseorang memanfaatkan ghanimah, harta rampasan perang. Adapun umat ini diperbolehkan. Harta rampasan perang termasuk bagian dari harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan seterusnya. Ya. Namun yang menjadi permasalahan apabila disebutkan syariat terdahulu, ya, kemudian dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada larangan, tidak ada pula perintah. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Apakah itu syariat umat ini atau bukan syariat umat ini yang tidak boleh diamalkan? Ini yang menjadi letak khilaf, perselisihan. Mayoritas para ulama mengatakan syariat orang-orang terdahulu adalah syariat kita juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabihudahu muqtadih." Berdasarkan bimbingan dan petunjuk mereka, yaitu para nabi dan rasul, ikutilah. Jadi kita diperintahkan mengikuti bimbingan para nabi dan rasul yang terdahulu. Ittabi' millata Ibrahim, ikuti millah Ibrahim. Padahal Ibrahim alaihissalam rasul yang diutus sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Hasil terjadi khilaf dalam masalah ini, namun saya menyebutkan untuk agar kita memahami bahwa memang ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama apakah syariat orang-orang sebelum kita dari kalangan para nabi dan rasul boleh kita amalkan di dalam syariat kita. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat yang ke-153. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku lurus, maka ikutilah jalan itu. Perhatikan lafaz sirati. Sirat jalan disandarkan kepada ya. Ya artinya aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, karena ini firman Allah. Sirat itu bentuk tunggal, mufrad, disandarkan kepada Allah. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan yang mana dari jalan Allah? Semua yang terdapat di dalam syariat ini mencakup apa saja. Wa hadza ya'ummu jami'a ma syara'ahu li ibadihi. Maka yang dimaksud jalan Allah yang lurus ini mencakup seluruh apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya, fi'lan wa tarkan, baik berupa sesuatu yang diamalkan atau sesuatu yang ditinggalkan, i'tiqadan wa inqiyadan, baik dalam hal keyakinan, demikian pula ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mencakup seluruhnya. Itulah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita diperintahkan untuk berjalan di atasnya. Dan disebutkan jalan Allah itu dalam bentuk tunggal yang menunjukkan bahwa kebenaran hanya yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang selain datang dari Allah itu adalah kesesatan, itu adalah penyimpangan. Nah, di dalam jalan Allah Azza wa Jalla, di sana banyak sekali syariat-syariatnya. Kita amalkan yang mana saja, kita diperintahkan untuk menunaikannya dan mengamalkannya. Yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Kemudian kaidah yang keenam, beliau setelah menyebutkan 3 pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan usulul fiqh, maka di sini beliau menyebutkan 2 kaidah, yang ke-6 dan ke-7 itu berkaitan dengan prinsip utama
setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah tauhid fil ibadah, tauhid dalam beribadah, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam melakukan berbagai macam jenis ibadah yang diperintahkan. Tidak diperbolehkan menyekutukan Allah. Yang kedua, yang itu akan disebut nanti pada kaidah yang ketujuh, tauhid fil mutaba'ah wal ittiba'. Tauhid dalam hal siapa yang diikuti dari kalangan umat ini, yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang diikuti secara mutlak setiap ucapan dan perbuatannya, tidak kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, di sini beliau masuk ke yang pertama, tauhid yang pertama. Kaidah yang keenam kata beliau, fi tariqatil Quran fi taqririt tauhid wa nafyi dhiddihi. Metode Al-Qur'anul Karim dalam menanamkan tauhid dan menafikan atau meniadakan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Sebagaimana yang kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa inti dari ajaran Islam ini adalah tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat tanpa tauhid. Dan seluruh amalan-amalan yang lainnya tidak akan bisa tegak dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, "Fat-tauhidu awwalu ma yadkhulu bihi fil Islam wa akhiru ma yakhruju bihi minad dunya." Tauhid adalah merupakan awal masuknya seorang hamba ke dalam Islam dan merupakan akhir seseorang keluar meninggalkan dunia. Jadi tauhid adalah awal dan akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal dunia, la ilaha illallah, maka dia telah dijamin masuk ke dalam al-jannah. Jadi awal seseorang masuk ke dalam Islam adalah tauhid, dan akhir seseorang keluar meninggalkan dunia juga dengan tauhid. Fa huwa awwalu wajibin wa akhiru wajib. Fa tauhidu awwalul amri wa akhiruhu. Maka tauhid adalah kewajiban yang pertama kali dan kewajiban yang terakhir. Maka tauhid merupakan perkara yang pertama dan perkara yang terakhir. Dari awal hingga akhir seseorang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti ajaran dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidullah azza wa jalla. Oleh karenanya itu, ayat-ayat Al-Qur'an Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya disebutkan oleh Allah azza wa jalla bertujuan untuk takrir tauhid ini, mewujudkan tauhid ke dalam hati-hati hambanya, ke dalam hati-hati hambanya. Kata beliau rahimahullah, Al-Qur'anu kulluhu litaqririt tauhid wa nafyi dhiddihi. Al-Qur'an seluruhnya mengandung takrir tauhid, menyatakan tauhid dan meniadakan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Seluruh ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Wa aktsarul ayati yuqarriru Allahu fiha tauhidal uluhiyah. Mayoritas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang tauhid al-uluhiyah, tentang
kewajiban seorang hamba menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul ibadati lillahi wahdah, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan, inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadamminatun lit-tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Seluruh ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka dia pasti mengandung tauhid, ya, mempersaksikan tauhid dan mengajak kepada tauhid. Setiap ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an Karim pasti mengandung tauhid, mempersaksikan tauhid dan mengajak kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Sebab Al-Qur'anul Karim ada kalanya berita tentang Allah, berita tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Fahuwa tauhidu al-ilmi al-khabari, maka ini berkaitan dengan tauhid ilmu yang sifatnya berita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang diistilahkan pula dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Al-asma' was sifat itu termasuk penyempurna dari tauhid rububiyah. Para ulama ada yang membagi tauhid menjadi 3 bagian. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma' was sifat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebagian para ulama membagi tauhid menjadi 2. Kenapa dibagi menjadi 2? Karena tauhid al-asma' was sifat itu pada hakikatnya masuk dalam pembahasan tauhid rububiyah. Karena yang namanya tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama dan sifat Allah, berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja sebagian para ulama mengkhususkan tauhid al-asma' was sifat dalam pembahasan tersendiri. Hal itu disebabkan karena banyaknya dari kalangan umat ini, banyaknya dari kalangan umat Islam yang menyimpang dalam memahami tauhid al-asma' was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya dari kelompok-kelompok ini, mereka menyimpang dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Untuk itu sebagian para ulama mengkhususkan, ya, pembahasan tentang al-asma' was sifat. Kata beliau, Al-Quran kadang isinya berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Dan ada kalanya ayat-ayat Al-Quran itu berisi ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wa khal'u kulli ma yu'badu min dunih, dan melepaskan diri dari setiap apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Fa huwa tauhidul iradiyut talabi, dan ini disebut tauhid al-iradi at-talabi, tauhid yang menjadi inti tauhid, tauhid yang dikehendaki, yang dituntut bagi seorang hamba untuk menetapkannya. Kalau tauhid rububiyah ditetapkan oleh seseorang tanpa dia menetapkan tauhid uluhiyah, dia tidak menjadi seorang muslim sampai dia menetapkan tauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga berkaitan dengan tauhid. Wa imma amrun wa nahyun, dan ada kalanya ayat-ayat Al-Qur'an Karim
di dalamnya mengandung perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, tunaikan zakat. Larangan, la tusyriku billahi syai'an, jangan kalian menyekutukan Allah dalam sesuatu apapun. Dan larangan-larangan yang lainnya. Wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, Allah mengharamkan hal-hal yang buruk atas umat ini. Nah, perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrihi, dan mewajibkan, mengharuskan kepada hamba-hambanya untuk taat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Fahiya huququt tauhid wa mukammilatuhu, maka perintah dan larangan itu adalah hak-hak tauhid dan penyempurna dari tauhid seorang hamba. Menjalankan syariat itu adalah penyempurna tauhid. Wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidihi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihim fid dunya. Dan ada kalanya ayat-ayat Al-Quran memberitakan tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang menjalankan ketaatan. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka dalam kehidupan dunia, wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan apa yang Allah muliakan mereka dalam kehidupan akhirat, fahuwa jazaa'u tauhidihi, yang ini merupakan balasan, ganjaran dari Allah akibat dari seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang Allah berikan, kebahagiaan. Wa imma khabarun an ahli syirki, dan ada kalanya ayat-ayat Al-Quran memberitakan tentang orang-orang musyrik. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal, dan hukuman yang Allah berikan pada mereka dalam kehidupan dunia. Wa ma yahillu bihim fil 'uqba minal 'adzab, dan apa yang Allah berikan pada mereka berupa hukuman dan azab. Fa huwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhid, maka ini merupakan pemberitaan bagi orang-orang yang keluar dari tauhid, yang tidak mentauhidkan Allah. Berarti apa? Fal Qur'anu kulluhu fit tauhidi wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihi. Berarti seluruh ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, hak-hak tauhid, balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah, dan menjelaskan tentang kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid dan akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang hal ini. Maka seluruh ayat-ayat Allah adalah tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhbiru anna jami'ar rusul innama ursilat tad'u qaumaha ila an ya'budu Allah wa la yusyriku bihi syai'an. Dan Allah memberitakan bahwa seluruh para rasul, bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kaumnya agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wa anna Allah ta'ala innama khalaqal jinna wal insa liya'buduh, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia semata-mata agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa anna al-kutuba war rusula balil fitra wal uqul as-salima kullaha ittafaqat ala hadzal asl. Bahkan seluruh kitab-kitab, seluruh para rasul yang diutus, bahkan fitrah manusia, akal yang sehat, ini semua sepakat ya untuk senantiasa berjalan di atas tauhid. Jadi kalau ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia telah keluar dari fitrahnya yang suci. Karena fitrah manusia itu selalu condong kepada tauhid. Apabila ada seorang yang kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah meninggalkan akal sehatnya menuju kepada hawa nafsu dan menuju kepada langkah-langkah syaitan. Alladhi huwa aslul usuli kulliha, yang mana tauhid merupakan inti yang paling inti dari ajaran
Islam. Wa anna man lam yadin bihadzal din alladhi huwa ikhlasul ibadati wal qalbi wal amali lillahi wahdah fa amaluhu batil. Dan barang siapa yang tidak berkeyakinan, tidak beragama dengan agama ini, yaitu mengikhlaskan ibadah, memurnikan hati dan amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata, maka amalannya batil, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti terhapus apa saja yang kamu amalkan. Demikian pula dalam suratul An'am ayat yang ke-88 Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka menyekutukan Allah, maka pasti terhapus dari mereka seluruh apa yang pernah mereka amalkan. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga memberi manfaat dan menambah ilmu dan keimanan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.